Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Siti Fatimah, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP Muhammadiyah Kuningan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang taksonomi Bloom. Apa itu taksonomi Bloom? Selamat menyaksikan. Taksonomi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu tasies yang berarti mengklarifikasi dan nomos yang berarti aturan. Jadi taksonomi berarti hierarki klarifikasi atas prinsip dasar atau aturan. Jadi taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasikan skill mulai dari tingkatan yang rendah hingga tingkatan yang paling tinggi. Untuk mencapai tujuan itu, dalam taksonomi Bloom memiliki tujuan yang lebih tinggi level yang lebih rendah. Dibagi menjadi tiga, yaitu dalam ranah intelektual atau biasa disebut intellectual behaviors, yaitu yang pertama ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Apa ranah tiga itu? Yang pertama ada kognitif. Ranah kognitif adalah yang berisi perilaku yang menekankan pada aspek intelektual, seperti pengetahuan, keterampilan berpikir. Yang kedua ada ranah afektif. Apa sih itu ranah afektif? Ranah afektif adalah yang mencakup perilaku terkait dengan emosi, misalnya perasaan, nilai, minat, motivasi, dan lain-lain. Yang ketiga dan yang terakhir itu ada ranah psikomotor. Apa sih itu ranah psikomotor? Ranah psikomotor adalah yang berisi perilaku yang menekankan fungsi manipulatif dan keterampilan motorik atau biasa disebut dengan kemampuan fisik seperti berenang dan mengoperasikan mesin. Ranah kognitif. Ranah kognitif ini terdiri atas 6 level. Yang pertama ada pengetahuan, yang kedua ada pemahaman atau preferensi, yang ketiga ada penerapan, yang keempat ada penguraian atau penjabaran, yang kelima ada pemanduan, dan yang terakhir ada penilaian. Terus dalam ranah afektif juga memiliki 5 level. Yang pertama ada penerimaan, yang kedua ada responsif, yang ketiga ada nilai yang dianut atau nilai diri, yang keempat ada organisasi, dan yang terakhir ada karakteristik. Dan yang terakhir yaitu ranah psikomotor. Dalam ranah ini ada 7 level. Yang pertama ada persepsi, kesiapan, reaksi yang diarahkan, reaksi natural atau mekanisme. Yang selanjutnya ada reaksi yang kompleks, yang selanjutnya ada adaptasi, dan yang terakhir ada kreativitas. Revisian taksonomi Bloom. Jadi taksonomi Bloom ini sempat direvisi pada tahun 1994 oleh seorang murid Bloom yang bernama Lorin Anderson Clarknott dan para ahli psikologi aliran kognitivisme memperbaiki taksonomi Bloom agar sesuai dengan kemajuan zaman. Hasil perbaikan tersebut baru dipublikasikan pada tahun 2001 dengan nama revisi taksonomi Bloom. Revisi ini hanya dilakukan pada ranah kognitif saja. Apa sih ranah kognitif? Apa yang direvisi? Revisi tersebut meliputi yang pertama itu ada perubahan kata kunci dari kata benda menjadi kata kerja untuk setiap level taksonomi. Terus yang kedua itu ada perubahan hampir terjadi pada semua level hierarki, namun urutan level masih sama, yaitu dari urutan terendah hingga tertinggi. Perubahan mendasar terletak pada level 5 dan 6. Perubahan-perubahan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada level 1, knowledge diubah menjadi remember atau mengingat. Yang kedua diubah menjadi memahami, dan yang ketiga diubah menjadi menerapkan, yang keempat diubah menjadi menganalisis, yang kelima diubah menjadi menciptakan, dan yang terakhir diubah menjadi menilai. Mungkin sekian video dari penjelasan tentang taksonomi Bloom. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya dalam tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bangga kuliah di STKIP Muhammadiyah Kuningan.